Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Padre James Raka Putra, saudari dan saudara, para suster, kita semua yang dikasihi Tuhan. Sangat indah di ujung dari perjalanan Anda di bumi Sumatera ini ditutup dengan misa Rabu Abu ini. Berarti kita memulai metanoia, pertobatan yang sejati. Bapak Liepo Roy, Andreas Tohamu, dan ibu tercinta Ibu Chung semua. Juga mohon agar segera diberikan keturunan yang sehat dan baik-baik. Bagi kesembuhan Ibon dan Mani, mohon kesembuhan Grace Veronica, keberhasilan mata operasi mata seorang sahabat. Untuk kedamaian dan pengampunan arwah Bapak Joseph Herman Wimanto, Rinarni Ditapti Supatra, Kusmanto Supatra, dan ucapan syukur, rahmat dan berkat kepada keluarga. Juga kita berdoa bagi Jenny, semoga Tuhan memberikan rahmat kesabaran dalam menjalankan terapinya dan agar pulang-pulang belakangnya diberikan kesembuhan. Saudari dan saudara, mari kita hening sejenak. Kita renungkan segala kedosaan kita. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang inilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Goyahkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allah, sebab Ia mengasihi dan penyayang. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menyertai kami, kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masa Prapaskah selama 40 hari. Angka 40 sebuah simbol yang sangat istimewa. 40 itu artinya waktu yang cukup lama, waktu yang tepat untuk sebuah perubahan. 40 tahun bangsa Israel harus menjelajah untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. 40 tahun berarti satu generasi. Butuh satu generasi untuk melahirkan hal yang baru di dalam kehidupan kita. Yesus berpuasa di padang gurun 40. Nabi Elia di Gunung Karmel dalam suasana stresnya, banyak tekanan, dia pun baru pada hari yang ke-40 dia berjumpa dengan Allah dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Saudari dan saudara, siapapun, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Selama 40 hari ini adalah usaha kita yang lebih intensif lagi. Selama ini kita sudah berusaha untuk mencari Tuhan, mencari perjumpaan, persatuan dengan Tuhan. Tetapi selama masa Prapaskah ini, kita diminta berbuat lebih. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong selalu gerejanya untuk bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalam. Marilah kita bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang menderita. Semoga dalam masa prapaskah ini, Bapa mendatangkan rezeki bagi para papa, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat. Marilah kita berdoa. Bagi diri kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa prapaskah ini, sehingga kita benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kami juga berdoa dan bersyukur bagi kami semua yang boleh melayani di asal IPK, serta penyertaan-Mu dalam perjalanan kami ini adalah berkat rahmat dan anugerah. Marilah kita bagi kepentingan diri kita masing-masing. Mohonlah rahmat dalam masa prapaskah ini yang masing-masing lakukan, supaya Tuhan memberikan buah amin dan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu diberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Kristus, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, ini dan sepanjang masa. Amin.